بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Berkata Syekh Abdul Razak rahimahullah, Ar-Rahman Ar-Rahim, wa huma asmani jalilani, kedua-duanya adalah nama Allah yang begitu agungnya. Kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim, banyak sekali disebutkan kedua nama ini dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'arsy-Nya. Wa qala thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman, kemudian juga Allah berfirman, kemudian dia Allah bersemayam di atas 'arsy Ar-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Wa qala inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman, berkata Ibrahim ketika mengingatkan ayahnya Azar, sesungguhnya aku khawatir sekali engkau ditimpa azab dari Tuhan Allah yang Maha Penyayang. Wa qala, dan Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, dialah Tuhanku, dialah Tuhan yakni langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, Tuhan yang Maha Penyayang. Wa qala, dan dia juga berfirman, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, dialah Tuhan yang Maha Penyayang yang telah mengajarkan kepada manusia Quran. Wa ghalibu maji ismi Ar-Rahim imma muqayyadan, adapun namanya Ar-Rahim kebanyakan datang dalam Al-Qur'an terikat ya dengan kata lain. Maka qaulihi, contohnya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang beriman. Au maqrunan bismir rahman, terkadang Ar-Rahim diikutkan dengan Ar-Rahman, diiringi dengan Ar-Rahman, kama fi suratul Fatihah wal Basmalah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Fatihah dan dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Au bismin akhar, kadang-kadang Ar-Rahim ini juga digandengkan dengan nama lain, contohnya Al-Azizir Rahim, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Al-Ghafurur Rahim, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Barrur Rahim, Tuhan yang Maha Baik lagi Penyayang. At-Tawwabur Rahim, Tuhan yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, Ar-Rahman Ar-Rahim itu semuanya terambil daripada sifat rahmat, rahimah, Allah merahmati. Dari rahimah inilah diambil nama Rahman, diambil nama Rahim. Rahimah yarham, artinya merahmati, mengasihi, menyayangi. Ya, dari kedua, dari sifat rahim, dari kata kerja rahimah dan sifat ar-rahmah inilah muncul nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keduanya memiliki perbedaan. Ya, apabila Allah menyebutkan nama Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala banyak mengkaitkannya dengan penciptaan alam semesta. Tuhan Maha Pengasih di atas arsy bersemayam dan lain-lainnya. Ya, tidak akan melihat burung di atas mengepak-ngepakkan sayapnya, ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman, tidaklah ada yang menahan burung itu jatuh kecuali Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama yang selalu melekat dengan alam semesta. Bagaimana Allah SWT dengan kasihnya, sehingga Allah SWT ya melakukan yang terbaik, memberi petunjuk setiap makhluk dengan apa yang sesuai baginya. Ya, dengan rahmannya Allah inilah makhluk berkasih sayang. Dengan rahman Allah inilah ya manusia berkasih sayang. Dengan rahman Allah inilah Allah berikan seluruh makhluk rezeki tak pandang bulu, mukmin, kafir, binatang melata, binatang berkaki 4, berkaki 2,
binatang yang bersayap, yang tak bersayap, bertanduk, tak bertanduk, semuanya mereka dapat jatah rezeki Allah dari namanya Ar-Rahman. Tapi nama Ar-Rahim, wa ghalibu maji'ir Rahim, kebanyakan nama Ar-Rahim itu muqayyad, selalu disebutkan secara khusus. Ya, kadang-kadang muqayyad dengan ya mu'minin, wa kana bil mu'minin rahiman. Sesungguhnya Allah begitu sayangnya kepada orang-orang mukmin. Jadi rahim ini lebih melekat kepada ya makhluk tertentu, tidak semua makhluk dapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa rahimnya Allah itu melekat kepada hamba-hambanya beriman. Dan kadang-kadang penyebutan rahim dalam Qur'anul Karim ya diiringi dengan kata-kata Rahman sebelumnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kadang-kadang kata-kata Ar-Rahim juga melekat dengan sebagian nama-nama Allah lainnya, Al-Azizur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Barrur Rahim, dan lain-lainnya. Walihadainil ismaini sya'nun kabir. Kedua nama ini memiliki peran atau memiliki tempat yang begitu agung, kedudukan yang begitu besar, makana 'azimah. Fahumal ismanil ladhani iftataha Allah bihima ummul Qur'an. Dengan dua nama inilah Allah membuka Ummul Quran, induk daripada segala macam surat dalam Al-Quran, yaitu Fatihah. Jadi Al-Fatihah tak akan dibuka kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahuma unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Allah jadikan nama Ar-Rahmanir-Rahim ini sebagai tanda alamat bagi seluruh isi kitabnya yang dalamnya ada petunjuk dan penjelas. Setiap surat pasti dimulai dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ya, yang mana isi Quran semuanya mengandung petunjuk dan penjelas segala macam perkara yang dibutuhkan manusia. Tak akan dimulaikan kecuali dengan dua nama ini. Ia menunjukkan keagungan dua nama ini. Seluruh isi Quran, sebelum kita membaca surat, pasti kita akan mendapati nama ini tertulis dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahu ma'unwana ma anzalahu minal huda wal bayan wa dhammanaha al-kalimatu allati la yathbut laha syaitan. Selalu ya digabungkan bersama Ar-Rahmanir Rahim ini ya perlindungan daripada syaitan, ya, yang dengan dua nama ini tak akan mungkin lagi syaitan dapat menggoda manusia. Yaitu ucapan kita sebelum membaca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Dan setiap kali kita membaca isti'adzah dan mulai membaca surat, setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada syaitan dengan kejahatannya. Berlindung dengan siapa? Dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak akan menyesatkan hambanya, yang tak akan menyerahkan hambanya kepada syaitan untuk digoda dan diganggu. Ya, rahmatnya yang telah meliputi segalanya, di antaranya adalah hamba-hambanya. Maka yang berlindung dengannya Allah akan lindungi, yang meminta kepadanya Allah akan beri, yang bertobat kepadanya Allah akan terima tobatnya. Begitulah seterusnya. Waftataha biha kitabahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan dengan itu pula lah Nabi Sulaiman memulai suratnya. Dia kirimkan suratnya kepada Ratu Bilqis di negeri Yaman sana, dari Baitul Maqdis. Dalam surat tersebut apa yang dimulai Sulaiman? Sulaiman mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dengan memulai penulisannya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ta'alu alayya, jangan kamu menentang kepadaku. Wa atuni muslimin, datanglah menyerah. Jadi dengan surat itulah Sulaiman, dengan kedua nama inilah Sulaiman memulai suratnya ketika menuliskan kepada Muqawqis, kepada Ratu Bilqis. Kemudian wa kana Jibrilu yanzilu biha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda iftitahi kulli suratin al-Qur'an. Dan Jibril membawa dua nama ini tiap kali turun membawa ya, dan memulai daripada membaca surat-surat Al-Quranul Karim. Naam.
Wa qad warada hadhanil isman, dua nama ini selalu terdapat muqtarinaini dalam Quran, beriringan, fi iddati mawadhi'a min al-Quran, dalam banyak tempat. Wa kullun minhuma dalun ala thubutir rahmati sifatan lillah azza wa jalla. Kedua-duanya ini menunjukkan sifat rahmat yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua nama ini terlahirlah sifat rahmat yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, tak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala lepaskan dari duanya, dari dirinya dua, yakni dari dua nama ini sifat rahmatnya. Illa anna iqtirana hadain al-ismayn fihi dalalatun ala thubuti hadha al-wasf wa husuli atharihi wa ta'alluqihi bi muta'alliqatihi. Ya, tetapi ketika dua nama ini diiringkan, maka kedua-duanya menunjukkan ya sifat rahmat tersebut dan efeknya ya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala ini yang memiliki perbedaan dalam sisi makna. Kedua-duanya muncul daripada sifat rahmat, tapi kedua-duanya memiliki perbedaan. Far-Rahman, maka nama Allah Ar-Rahman ay alladhi ar-rahmat wasfuhu, yaitu sifat Allah. Dialah Tuhan yang maha pengasih, yang tak pilih kasih kepada seluruhnya. Dia curahkan kasihnya kepada seluruhnya, mukmin, kafir, fasik, ya, yang fasik, yang taat, ahli ibadah, ahli maksiat, tak pilih-pilih kasih. Ar-Rahim ay ar-rahimul ibadah, tapi namanya Ar-Rahim yang darinya sifat rahmat diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang khusus, yang beriman. Oleh hadza yaqulu, karena itulah dia berkata, wa kana bil mu'minina rahimah, dan adalah Allah begitu sayangnya kepada orang-orang mukmin. Kasihnya Allah kepada orang-orang mukmin ini terambil daripada namanya Ar-Rahim, yang khusus bagi orang-orang mukmin, bagi hamba-hambanya belaka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah kepada mereka hamba-hambanya beriman begitu pengasih, penyayang, lembut lagi maha penyayang. Walam yaji rahman bi ibadih, tidak pernah Allah menyebutkan ya nama Ar-Rahman terhadap hamba-hambanya, enggak. Rahman kepada seluruh makhluknya. Rahman kepada burung-burung yang terbang di angkasa. Rahman ya kepada seluruh makhluknya, pada arsy, ya Ar-Rahman ala asistawa, dan seterusnya. Tak pernah Allah menyebutkan kata-kata Rahman dilekatkan dengan hamba-hambanya, tak pernah. Karena Rahman itu lebih luas. Ya, kasih sayang Allah yang tak pilih kasih, semuanya disayangi Allah dengan rahmannya ini. Orang kafir yang matanya terbelalak, terbuka, menyembah berhala pun dapat rahmat dari namanya Ar-Rahman, tetap menghirup oksigen di dunia ini. Subhanallah, sekiranya Allah berkehendak, mampu Allah menahan oksigen dari orang-orang kafir. Mereka tak makan, mereka tak minum, tapi Allah tak berkehendak. Semuanya dapat rahmatnya dari namanya Rahman. Ya, tapi dari namanya Rahim khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya belaka. Walam yaji Rahman bi ibadi, tak pernah dalam Quran ada ungkapan Ar-Rahmanu bi ibadi, tidak. Tapi Ar-Rahimu bi ibadi. Karena Rahman bukan hanya kepada hambanya belaka. Andai kata Rahman hanya kepada hambanya belaka, habis alam semesta ini, mati semua orang-orang kafir, ahli maksiat. Ya, mati mereka semua. Yang tak tahu bersyukur kepada Allah, yang menciptakan dia Allah, memberikan rezeki Allah, disembah patung, disembah batu, disembah kayu, macam-macam. Subhanallah. Tak pernah dalam Al-Quran ada kata-kata Rahman bi ibadih atau Rahman ya bil mu'minin. Tidak pernah Allah katakan dialah Tuhan Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak, pasti dengan menggunakan kata-kata Rahim. War-Rahman ja'a ala wazni fa'lan. Dalam bahasa Arab Rahman itu timbangannya adalah fa'lan. Ya, dalam ilmu sharaf setiap kata-kata dalam bahasa Arab ada timbangannya, mengacu kepada kata-kata fa'ala. Rahman fa'lan, Rahim fa'il. Ya, maka timbangan Ar-Rahman adalah al-fa'lan, seperti ghadban dan lain-lainnya.
ad-dalu ala sifatin thabitin lazimah, menunjukkan satu sifat yang melekat terus menerus, al-kamilah, yang sempurna. Ai min sifati rahmah, maksudnya adalah sifat Allah adalah rahmat yang tak pernah lepas dari dirinya, selama-lamanya melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah sekalipun Allah tak memiliki sifat rahmat. Senantiasa rahmatnya meliputi hamba-hambanya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita buat maksiat tapi tak diberikan Allah hukuman di dunia ini. Kadang-kadang diberinya kita tangguh, diberinya kita petunjuk untuk kembali bertaubat. Subhanallah. Adapun Ar-Rahim dalun ala ta'dihil marhum, menunjukkan nama ini ada kaitannya dengan yakni makhluk yang dirahmatinya. Al-marhum, yang dapat rahmatnya. Ai man yarhamu bil fi'li, dialah Tuhan yang merahmati, ya, merahmati hamba tersebut dengan perbuatannya. Ya, jadi inilah bedanya. Adapun rahim berkaitan dengan al-marhum, makhluk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang secara khusus tak diberikan kepada seluruh makhluk lain. Itulah rahmat berupa iman. Itulah rahmat berupa petunjuk, ya, berupa hidayah yang tak semuanya dapat. Inna fi hadainil ismaini dalalatan ala kamalir rahmah. Sungguh dalam dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan sempurnanya rahmat Allah. Allati hiya sifatullahi wasi'atuha. Dialah sifat Allah yang begitu luasnya. Fajami'u ma fil alami al-ulwi, semua yang terdapat di alam ulwi, alamnya malaikat sana, langit sana, yang begitu lebih dahsyat dibandingkan alam as-sufli. Alam sufli ini alam dunia ini. Dunia ini alam yang begitu kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan al-alamul ulwi, alamnya malaikat. Ya, kerajaan Allah begitu luasnya. Maka seluruh yang terdapat di alam yang tinggi sana, alamnya malaikat, disebut al-mala'ul a'la. Dan alam dunia ini min husulil manafi', ya, wal mahabbi wal masari wal khairat min ahli rahmatih. Segala sesuatu yang terwujud di alam tinggi sana ataupun alam rendah berupa segala macam manfaat, segala macam dicintai manusia, terwujud bagi mereka, yang disenangi mereka terwujud, segala macam kebaikan terwujud, semuanya efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menggerakkan tangan, adalah efek daripada rahmat Allah. Kita bisa berjalan kemari, efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpakaian, efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tak berpakaian. Kita bisa membuka mata ketika bangun daripada tidur, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidur, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua manfaat, semua kebaikan yang ada di alam sana maupun alam sini, dampak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Telinga antum mendengar suara saya, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Masjid kita yang indah dan anggun ini, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kaum muslimin, ya, sehingga terwujudlah masjid yang begitu indah. Semua rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahulu masjid ini, sampingnya apa kita semua tahu. Di sampingnya dahulu tempat orang minum-minum khamar, tempat orang makan bangkai, makan najis. Sekarang lihatlah, ini dapat dampak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kama anna ma sarafa anhum minal makarih, sebagaimana apapun yang Allah palingkan daripada makhluk berupa perkara yang mereka benci. Wan niqam, segala macam bencana, petaka. Wal makhawif wal akhtar, segala macam ketakutan-ketakutan, hal yang membahayakan mereka. Wal madar min athari rahmatihi, semuanya efek daripada rahmat Allah. Kadang-kadang kita hampir binasa tapi kita tak binasa, Allah selamatkan kita. Kita jalan di lalu lintas, jalan-jalan raya, ada mobil terbalik-balik, binasa, tapi kita Allah selamatkan. Kadang-kadang kita di hadapannya, kadang-kadang kita di belakangnya. Subhanallah. Ya, kadang-kadang mau tenggelam kita di lautan, Allah selamatkan kita. Semuanya efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang musuh ingin memberikan kepada kita kejelekan, tapi Allah selamatkan kita. Ya, semuanya dampak daripada rahmatnya. Kadang-kadang datang bencana besar, datang tsunami, ada orang-orang Allah selamatkan daripada murkanya, daripada azab. Subhanallah. Hancur sebagian orang, sebagian tidak binasa, tidak apa-apa. Subhanallah, hancur sebagian rumah-rumah, sebagian rumah selamat. Tak. Subhanallah, ini semuanya efek daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Fa innahu la ya'ti bil hasanati illahu. Tidaklah ada segala macam kebaikan kecuali Allah yang mendatangkan bagi kita. Dari namanya Rahmanur Rahim. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa huwa. Tidak ada yang dapat menahan segala macam kejelekan kecuali dengan Allah. Dari namanya Rahmanur Rahim. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Tuhan yang begitu dahsyat kasih sayangnya kepada makhluk. Lebih lagi dia cintai kita daripada kita mencintai diri kita. Kita cinta kepada diri kita, tapi kadang kita, subhanallah, ya, tak tahu keberuntungan bagi diri kita ini. Masih diri kita ini kita ajak bermaksiat, padahal Allah sayang kepada kita. Ya, masih kita langgar perintah-perintahnya, tak takut diri kita diazab. Maka Allah lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Ar-Rahmanur Rahim. Naam. Wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabahu wa ghalabathu. Sungguh rahmat Allah itu lebih mendahului kemurkaannya. Lihatlah dalam diri kita sendiri, banyak maksiat yang kita lakukan, tapi rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Dalam waktu kita berbuat maksiat, tidak Allah hukum kita. Kalau dia berkehendak, mati kita ketika berbuat maksiat. Subhanallah. Ya, tapi Allah rahmat tabaraka taala, rahmatnya kepada kita. Karena memang rahmatnya lebih mendahului kemurkaannya. Kalaulah kemurkaannya mendahului rahmatnya, tak ada lagi yang sisa daripada makhluk ini. Sebagaimana kita kadang-kadang murka kita lebih besar daripada rahmat kita. Karena itulah muncul daripadanya segala macam kerusakan dalam dunia ini, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kenapa? Karena murka kita lebih besar daripada rahmat kita. Subhanallah. Adapun Allah tidak. Ya, rahmatnya melampaui daripada kemurkaannya dan kemarahannya. Wa dhaharat fi khalqihi dhuhuran la yunkar. Tampak rahmatnya pada seluruh makhluknya yang tak akan dapat diingkari. Subhanallah. Hatta mala'at aqtaras samawat. Bahkan rahmatnya meliputi seluruh isi langit wal ard dan bumi ini. Wa amtala'at minhal qulubu. Sehingga hati-hati dipenuhi dengan rahmat. Subhanallah. Hatta hannatil makhluqat, sehingga sebagian makhluk menyayangi ba'daha ala ba'din, sebagian lainnya. Bihadir rahmah allati nasyaraha alaihim. Dengan rahmat ya Allah sebarkan inilah sebagian makhluk menahan diri sehingga mengasihi sebagian makhluk lainnya. Lihatlah bagaimana binatang-binatang buas yang mereka tak tahu istilah balas membalas, tak tahu mereka. Kadang-kadang orang tua mengharapkan dari anaknya balasan. Karena itulah dia berbuat baik kepada anaknya. Nanti ketika anaknya kerja, mulailah dia hitung-hitungan. Kau kuliah siapa yang bayarin? Ya, sekarang kau udah bergaji, kau kirimkan ke ayah sekian. Ada hitung-hitungan manusia. Tapi lihatlah hewan. Tak ada ketika singa mengatakan, nanti kau udah besar, kau carikan untuk ayah makanan. Tak ada. Tapi tetap singa merahmati anaknya. Singa jantan, singa betina. Padahal mereka tak tahu namanya, ya, sebagaimana diketahui manusia balas-balasan. Ya. Karena itulah mereka saling berkasih sayang. Ayam tak mau menginjakkan kakinya kepada anaknya yang kecil. Dia angkat perlahan-lahan. Ketika dia mengayomi anaknya dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Ketika hujan datang deras, ketika angin begitu kencang, apa yang membuat dia menaungi anak-anaknya? Tak ada kecuali rahmat Allah yang Allah titipkan kepadanya. Subhanallah. Dengan itulah dia mengasihi anak-anaknya. Kadang-kadang dia rela mati untuk anak-anaknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta hannatil bahaimu, sampai binatang-binatang ternak memiliki sifat rahmat, memiliki sifat sayang. Allati la tarju naf'an wala aqibatan wala jazaan. Yang mana dia merahmati yang lainnya, tak mengharapkan berbalas budi sebagaimana manusia. Karena manusia kebanyakan hubungan mereka di atas hubungan membalas-balasan. Ya, andai kata kau beri, kau ingat nanti kau ganti. Balasnya apa? Itulah manusia. Binatang tak tahu balas-balasan. Subhanallah. Tapi dengan rahmat Allah sematalah akhirnya mereka mencintai anak-anaknya, melindungi sebagian mereka. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat hewan-hewan itu, mereka bersatu melindungi, ya, anak-anak mereka yang kecil. Kadang-kadang kepala suku daripada semua hewan-hewan ini, dia yang paling garang menghalau musuh-musuh. Subhanallah. Dengan rasa apa? Rahmat.
Kadang-kadang dia harus mati karena itu. Ya. La tarju naf'an wala aqibatan wala jazaan ala auladiha. Tak pernah dia mengharapkan balasan. Tak takut dia dengan segala macam risiko kelak. Kadang-kadang orang merahmati makhluk karena takut. Kalau tidak dia lakukan, dia kena sanksi, kena risiko. Dampaknya fatal. Andai kata nanti anakku ini tidak aku berikan baginya nafkah, ketika dia besar, dia berkuasa, habis aku dibuatnya. Takut akan masa depan. Jika dia berbuat kezaliman, nanti aku disia-siakannya. Karena itulah aku harus menjaganya agar dia menjagaku. Semuanya ada balas-balasan. Adapun hewan, tak ada mereka berpikir dalam hati mereka, nanti kau sudah tua, kau letakkan kau di panti jompo. Tak ada. Semuanya dengan rahmat Allah semata. Orang hitung-hitungan, bahkan kepada anaknya hitung-hitungan, kecuali yang dirahmati Allah SWT belaka. Subhanallah. Wa syuhida min ra'fatiha bihim wa syafaqatiha al-'azimah ma yashhadu bi'inayati bariha wa rahmatil wasi'ah. Dan ini disaksikan kasih sayang antara makhluk, kelembutan mereka, ya, rahmat mereka yang begitu besar, menunjukkan betapa bariha, ya, bi'inayati bariha, bahwasanya sifat rahmat ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dititipkan dalam hati-hati mereka, dalam diri-diri mereka, ya, bi'inayati bariha wa rahmatil wasi'ah, dan semuanya ini adalah bagian daripada sifat Allah, dari rahmat yang maha luas, sehingga rahmat tersebut pun ada dititipkan pada hati-hati makhluknya. Allahu Akbar. Bagaimana singa-singa, ya, bagaimana makhluk-makhluk yang buas terkadang jinak kepada manusia. Buaya-buaya bisa dijinakkan manusia. Dengan apa? Sifat rahmat. Subhanallah. Dia tahu ini orang berbuat baik kepadanya, sehingga takluklah sebagian binatang kepada tuan-tuannya. Allahu Akbar. Dengan apa? Dengan sifat rahmat yang dititipkan kepadanya, sehingga dia tak mangsa tuannya. Kita lihat banyaknya pertunjukan-pertunjukan. Kadang-kadang kita lihat bagaimana buaya membuka kepalanya, masuklah pawangnya, memasukkan kepalanya ke dalam mulut buaya. Macam-macam. Kadang-kadang Allah cabut juga rahmat itu. Digigitnya juga kepala tuannya. Mungkin karena tak sempurna rahmat tuannya. Ya, tak sempurna rahmatnya. Lebih besar dia ingin keuntungan, menampakkan bahwa dia hebat. Ya, tak sempurna rahmatnya kepada buaya, akhirnya dia pecahkan juga kepala kawan. Subhanallah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa kadzalika dhaharat rahmatuhu fi amrih, dan tampak pula rahmat Allah pada semua perintah-perintahnya. Jika kita perhatikan seluruh perintah Allah tak ada padanya kesulitan, semuanya dengan rahmat. Subhanallah. Tidak dalam agama-agama di luar daripada Islam yang begitu sulitnya praktek ibadah mereka, menyembah Tuhan mereka. Kalau antum boleh melihat agama-agama di luar Islam, untuk menyembah Tuhan mereka butuh berbagai macam sarana prasarana yang mahal-mahal. Baju ibadah harus ada khusus, api harus khusus, lilinnya khusus, dupanya khusus, altarnya khusus. Islam dengan segala macam rahmatnya Allah, semua perintahnya merahmat. Puasa yang dia perintahkan, tidaklah dia wajibkan kepada kita puasa 24 jam. Kalau itu yang terjadi, binasa kita. Satu hari mungkin bertahan, bagaimana 1 bulan? Perintahnya penuh rahmat. Subhanallah. Ya, tak ada kita lihat dalam agama ini perintah Allah yang sulit. Semuanya mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak pernah kami jadikan dalam agama ini ada yang sulit. Salat hanya 5 waktu sehari semalam yang dia wajibkan, tidak 50 waktu. Salat sendiri tidaklah lama, ya, paling kuat 10 menit, 15 menit. Jarang-jarang kita salat setengah jam. Semuanya dalam bentuk rahmat Allah Jalla wa'ala. Perintahnya, wa syar'uhu dhaharat rahmatuhu fi amrihi wa syar'ihi, tampak pada perintahnya, tampak pada syariatnya rahmat. Semua yang dilarang pasti berbahaya bagi manusia. Semua yang baik-baik dia perintahkan, semua yang jelek-jelek dia larang. Allah larang kita mengkonsumsi narkoba, merusak akal pikiran, menghilangkan rasa malu.
Subhanallah, membuat orang tak sadar apa yang dia perbuat. Allah haramkan kita membunuh, menumpahkan darah, melakukan kezaliman. Ya, Allah larangkan kita menyebar nasab tanpa ikatan resmi dalam bentuk pernikahan yang sah, agar tak tercampur baur nasab. Semua larangannya penuh rahmat. Ya, dilarang kita karena itu yang terbaik bagi kita. Zuhuran tashhaduhul basairu wal absar. Semua syariatnya, semua perintahnya penuh dengan rahmat, tampak terlihat oleh mata kepala kita sendiri. Efeknya, dampaknya tampak pula oleh hati-hati kita. Jika kita pikirkan, renungkan, tak ada yang payah. Haji tidak diwajibkan setiap tahun, hanya sekali seumur hidup. Praktik pelaksanaan ibadah haji pun dia mudahkan, tak banyak padanya bacaan-bacaan. Ketika orang mempersulit diri dalam ibadah haji, ya, pusing jemaah haji, bukunya tebalnya segini, semua doa, tawaf pertama ini, tawaf kedua, tawaf ketiga, tawaf keempat, tawaf kelima, tawaf keenam, tawaf ketujuh, pusing dia, payah kali pun haji. Padahal wallah tak seperti itu keadaannya. Sa'i pertama bacaan khusus, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kemana-mana kesian jemaah dibawa bacaan, buku-buku yang tak pernah Allah ajarkan, Rasulnya ajarkan. Kesulitanlah mereka. Subhanallah. Dimudahkan kalau mau melempar jumrah, kau ambil di mana batu kau dapat. Ya, kau dapat di Mina, ambil di Mina. Andai kata kau tak dapat di Mina, kau dapat dimanapun kau berada, ambil seketika engkau mau melempar. Dimudahkan. Sebagian memberatkan, dari tanah air dibawanya batu untuk mengentar, dicucinya batu tersebut, kasih parfum, taruh dalam kain putih, nanti pergi baru dia bawa haji. Menyulitkan. Semuanya mudah. Dia buat zikir itu tak pernah ada lebih sampai berpuluh ribu. Zikir yang sahihnya sampai 100. Dia berikan ke tangan, dengan tangan inilah kita berzikir, mudah dengannya. Bayangkan kalau kita diperintahkan berzikir sampai 50 ribu kali, apa jadinya? Yang diwajibkan dalam bentuk bilangan tak ada, hanya 100. Semuanya mudah. Apa payahnya? Diperintahkan kita keluarkan zakat. Dengan rahmatnya Allah titipkan dalam perintah tersebut. Zakat tidak Allah ambil dari setengah harta kita, bahkan tidak daripada sepertiga harta kita, tidak. Bayangkan, subhanallah, tanah dia punya, padi dan beras, gandum, semuanya jagung, dia yang tumbuhkan. Hujan dia turunkan. Subhanallah, manusia hanya berusaha berikhtiar membersihkan lahan, kemudian meletakkan tanam-tanaman, ya, menjaga agar rumputan tidak lebih banyak daripada biji-bijian tersebut Allah tumbuhkan. Subhanallah. Akhirnya panen raya. Tidak Allah minta setengah, tidak Allah minta 2/3, hanya Allah minta, subhanallah, 1/10 saja. Allahu Akbar. Ya, inilah rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada minta untuk dia, tapi kau sampaikan ini kepada fakir miskin. Dalam perintahnya rahmat. Zakat hanya 2,5% dari zakat harta. Engkau punya, ya, senilai 85 gram emas, keluarkan 2,5%-nya saja. Tidak Allah katakan keluarkan setengahnya. Kalau anda kata setengahnya, berat terasa. Sepertiganya aja berat. Allahu Akbar. Padahal milik dia bumi ini, semuanya diambil 2,5% daripada kita dalam zakat. Tak mampu mengeluarkan, tak usah kau keluarkan. Subhanallah. Tak mampu membayar zakat, tak usah bayar zakat. Gugur kewajiban. Apa yang sulit dalam agama ini? Tak ada yang sulit. Subhanallah. Ya. Semuanya mudah ketika manusia mengamalkan agama ini. Dalam masalah pernikahan pun tak payah-payah. Kau datangkan seorang wali bagi perempuan tersebut, wali yang sah. Datangkan mahar. Apa itu mahar? Apapun juga yang dianggap nilai, walaupun sebentuk cincin emas, walaupun sebentuk cincin daripada tembaga. Ya, kata Nabi, kunikahkan engkau, kau carilah satu bentuk cincin daripada besi. Semuanya mudah. Akadnya pun tak payah-payah. Kunikahkan engkau dengan putriku si fulana binti fulan dengan mahar sekian. Berkata saksi, nikah hanya sah, selesai. Ketika diperpayah, dipersulit, uang hantaran 50 juta, sapi 50 ekor, unta 50 ekor,
dipersulit, semuanya hantaran harus dibawa. Dari yang besar, paku harus ada, sampai kecil, jarum pun ada. Dicek mana jarum pentolnya, kurang, batal pernikahannya, hadirkan dulu jarum pentol. Cek lagi mana arang yang nggak ada, bawa arang, baru sah nikahnya. Manusia persulit diri. Kalau agama yang diikuti semuanya mudah. Ketika safar, di antara rahmatnya, takut ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta api, semua dia singkat. Yang 4 jadi 2, digabungkan yang masing-masing pada waktunya agar dijamak, digabungkan. Subhanallah. Tak ada air, digantikan tayamum. Mana yang payah? Jika kita perhatikan rahmat Allah ada pada setiap perintahnya. Subhanallah. Ya. Ketika kita berdiri dalam salat, Allah tak suruh kita baca satu Quran penuh, tapi faqra'u ma tayassara minal Quran. Kau baca semampumu daripada Quran. Bayangkan andai kata 1 juz kita disuruh Allah, berdirilah kau salat, baca minimal 1 juz. Kelenger manusia. Allah katakan, ma tayassar, apa yang mampu kau baca daripada Quran. Enggak ada yang payah. Allahu Akbar. Wa ya'tarifu bihi ulul albab. Semua orang berakal yang akalnya sehat mengakui mudahnya syariat Islam. Perempuan-perempuan disuruh berhijab agar terhindar daripada fitnah pandangan laki-laki. Allahu Akbar. Agar mereka tampak indah dengan menutup aurat, agar mereka terjaga, terhormat. Subhanallah. Sebagaimana yang kita ketahui sesuatu yang mulia, berharga, disimpan, tidak ditampakkan di mana-mana. Tak ada orang jual emas bagaikan jual tomat. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana orang jual emas dalam tuku yang begitu kokohnya, dalam etalase yang begitu kuatnya, terjaga, tersimpan. Subhanallah. Begitulah wanita-wanita muslimah, dijaga, disimpan agar mereka tak menjadi murah, tak dipertontonkan keindahan mereka kecuali kepada yang halal. Mana yang payah? Subhanallah. Perempuan tak diwajibkan untuk pergi mencari nafkah. Mereka menjadi ratu dalam rumah tangga mereka. Tak sibuk mengikuti laki-laki berlomba-lomba mencari uang. Subhanallah. Dampaknya adalah berbagai macam bentuk penyimpangan akhlak, moral ketika perempuan keluar bercampur baur dalam semua sektor. Agama yang begitu indahnya. Subhanallah. Dimuliakan. Perempuan bukan menjadi barang obral, penglaris barang. Untuk handphone pasang perempuan. Untuk melariskan handphone, melariskan apapun juga. Subhanallah. Perempuan dipasang, dipajang di mana-mana. Alangkah kasihannya nasib perempuan. Subhanallah. Mana yang sulit? Mana yang zalim? Tak ada padanya kezaliman. Subhanallah. Fasyar'uhu nurun. Sungguh syariatnya adalah cahaya. Ya, benar-benar bercahaya yang ma'nawi. Menerangi orang daripada kegelapan, kejahiliahan, kebodohan, kedunguan. Subhanallah. Acara penguburan tak ada sulit-sulit, semua dimudahkan. Asri'u bil jenazah, segerakanlah dalam menyelenggarakan jenazah. Tak ada yang sulit. Sebagian orang acara penguburan, acara duka bela sungkawa, harus ada acara meratap 3 hari, bentangkan tenda, panggil orang untuk menangis, panggil orang untuk menari. Ya, lihatlah agama kepada Islam. Kalau sudah acara yang namanya acara kematian, sulit, baju harus pakai baju hitam, panggil lagi organnya, panggil lagi macam-macam, ya, musik hingar-bingar. Payah kita membedakan ini pernikahan atau kematian. Semuanya mirip-mirip, cuma bedanya di sini menjadi jerit, di sana ketawa-ketawa. Subhanallah. Agama kita mudah. Kadang-kadang 3 hari dulu dibiarkan jenazah tersebut. Kadang-kadang jenazah sebelum masuk ke dalam liang lahat dipakaikan kepadanya pakaian kebesaran, dibuatkan jas baru. Pakaikan jas. Ketika hidup kesian bajunya robek-robek. Mati baru anaknya heboh. Supaya tampak hormat bagi orang. Anak berbakti ketika mati orang tuanya baru siapkan jas. Ketika hidup tak pernah diperhatikan orang tuanya. Dibelikan yang paling mewah daripada peti-peti. Subhanallah. Ya, itulah mereka anggap bagian daripada bakti mereka. Menyulitkan. Tak dianggap berbakti anak sampai dia bisa buat tugu bagi orang tuanya. Ketika mati, buat tugunya berjuta-juta. Subhanallah.
Agama kita tak ada payah-payah. Kadang-kadang orang buat kuburan sampai berapa juta-juta. Dalam Islam begitu mudahnya penguburan. Mana yang payah? Tak ada. Bahkan kapanpun kita dilarang membeli kapan yang mahal. Semuanya rahmat. Jenazah dilarang untuk disimpan lama-lama di rumah. Segeragan. Subhanallah. Mana yang payah dari agama ini? Semuanya rahmat kalau kita pelajari agama ini. Tak ada yang payah. Subhanallah. Tapi tentunya semuanya harus ikut dengan syariat. Tidak dimudah-mudahkan. Tidak suka-suka. Tadi pagi sebelum saya kemari, ada saya lihat di WhatsApp itu, di Masjidil Haram, ya, kejadiannya. Apa itu kejadiannya? Ketika sudah ditegakkan sholat, ada 2 orang, kelihatannya dari negeri sana, dari Bangladesh sana kayaknya. Ya, mereka itu berwudu tanpa air, pakai udara saja. Nah, wudu sapu, ya, tanpa air. Jadi hanya sandiwara saja. Siramkan. Wallahi setelah itu sholat, diingatkan, mana airnya, mana airnya, mana airnya. Tak peduli, langsung sholat. Dikiaskannya udara sama dengan air. Ini bahlul. Bukan kemudahan tapi kebodohan. Tak ada air, gantikan tayamum. Banyak air di Masjidil Haram, bertonton, mau berapa kubik ada di sana. Subhanallah. Seharusnya minimal dia bertayamum. Mau tayamum tidak seperti itu. Berwudu tapi pakai udara. Baru saja saya lihat, saya ketawa. Ini mempermudah sesuatu hal yang tak seharusnya demikian. Kalau tak ada tayamum, tayamum pun tak payah. Tepukkan tangan, wajah, tangan, selesai. Ini enggak gumur, tak ada air. Masih ada sama saya itu. Nanti saya share lah di grup nanti, biar antum lihat kebodohan. Subhanallah. Jadi semuanya mudah, tak ada yang payah. Ya. Fasyar'uhu nurun wa rahmah wa hidayah. Syariatnya adalah cahaya, hidayah, rahmat. Wa qad syara'ahu muhtawiyan 'ala rahmah. Semua yang disyariatkan dalamnya ada dititipkan rahmat. Wa musilan ila ajalli rahmatin wa karamah wa sa'adah. Akan menyampaikan orang kepada rahmat yang paling agung, kemuliaan dan kebahagiaan. Yang ikut agama bahagia, bukan gila sebagaimana bahasan tadi malam. Yang ikut agama ini bahagia, apalagi dia pelajari agama, beriman dengan takdir, hidupnya tentram, tak pusing-pusing dia. Mencapai ini tak dapat, tenang hatinya. Belum takdir bagaimana lagi? Belum jodohku, tenang. Ini gagal, manalah memang udah takdir, semoga ada kebaikan. Subhanallah. Semuanya indah. Ya, dipelajari hikmah-hikmah daripada segala macam apa yang digariskan. Orang pun menjadi sabar, orang pun menjadi tegar menghadapi berbagai macam musibah. Allahu Akbar. Wa falah, keberuntungan. Syara'a fihi min at-tashilati wat taisirat. Allah buat syariat yang dalamnya banyak kemudahan. Wa nafil haraj. Allah jauhkan segala macam kesulitan. Dahulu kala tak ada pesawat, Allah perintahkan manusia berhaji. Ya, ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari berbagai macam penjuru. Ya, wa adzin fil nasi bil haji. Perintahkan manusia untuk melaksanakan berhaji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin. Mereka datang berjalan kaki atau mereka menunggang unta-unta yang mempersiapkan untuk safar, unta-unta yang dikuruskan untuk safar jauh. Subhanallah, mudah. Ya. Dan sampai sekarang sebagian orang mungkin masih haji dengan cara-cara tradisional yang berdekatan dengan tanah suci Mekah sana. Masih ada. Subhanallah. Pada masa saya dahulu di sana, orang-orang dari Soviet sana, dari berbagai negara-negara jajahan Soviet, dari Kazakhstan, Tajikistan, mereka haji naik gerobak, mobil gerobak, lori. Subhanallah, mereka haji naik lori, semua mereka bawa. Kompor-kompor mereka bawa semua. Di mana mereka nginapnya? Di Masjid Nabawi. Rumahnya itulah lori itu. Masih ada.
Saya ingat mereka datang bawa semua alat-alat dari negeri sana ketika jatuhnya Rusia. Mereka bawa Kodak, mereka bawa segala sesuatu, mereka jual. Mudah, tak ada yang sulit. Subhanallah. Kalau perhatikan syariat haji, banyak padanya kemudahan, tidak banyak hafalannya. Subhanallah. Ma yadullu akbar dalalatin ala sa'ati rahmatih, menunjukkan alangkah luasnya rahmat Allah. Wajudihi wa karamih, alangkah luasnya rahmat Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa manahihi kulluha rahmah, semua larangan yang Allah larang rahmat padanya ada. Dilarang berzina, petaka. Dengan rahmat Allah dilarang kita berzina, disuruh kita menikah. Dengan rahmat Allah Jalla wa ala dilarang kita mengkonsumsi membahayakan yang membahayakan kita, narkoba, diberikan kita yang baik-baik. Subhanallah. Li'annaha lihifdzi adyanil ibad, karena Allah syariatkan agama ini untuk menjaga agama hamba-hambanya. Wa hifdzi uqulihim, agar terjaga akal-akal mereka. Diharamkan semua yang merusak akal. Narkoba merusak akal, pornografi merusak akal, semua Allah larang, Allah haramkan. Wa a'radhihim, Allah Subhanahu wa taala syariatkan syariat untuk menjaga kehormatan mereka. Maka dilarang menuduh orang sembarangan berzina tanpa bukti-bukti. Wa abdanihim, menjaga badan-badan mereka, diharamkan yang jelek-jelek, diharamkan bangkai agar terjaga badan kita, diharamkan darah agar terjaga badan kita. Kalau kita makan bangkai, makan darah, rusak binasa badan kita, tubuh kita ini. Subhanallah, diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang membahayakan bagi badan mereka. Wa akhlaqihim, disyariatkan agama dengan syariat yang begitu indah, menjaga akhlak mereka, dilarang menzalimi, dilarang dizalimi. Subhanallah. Wa amwalihim, Allah memberikan syariat yang indah menjaga harta mereka, dilarang sembarangan boros, dilarang terlampau kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuq, jangan kau jadikan kedua tanganmu mencekik lehermu. Kenapa? Terlampau kikir, bakhil, alias pelit, bin kedekut, bin tamak, diharamkan. Terlampau dicekiknya dirinya, nampak makanan yang enak, subhanallah, zuhud lah, padahal bukan zuhud, pelit. Subhanallah. Allah larang. Wala tabsutha kullal basti, jangan terlampau kebentangkan harta, bagi-bagi semua dengan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak pernah dipikirkan dengan matang. Subhanallah. Semuanya syariatnya rahmat. Kikir sekalipun dilarang, boros sekalipun dilarang. Wabtaghi baina dzalika sabila, pertengahan. Subhanallah, indah semuanya agar terjaga harta. Yang coba-coba ambil harta, tangannya hilang. Subhanallah. Putus tangan, dibuat syariat potong tangan, terjaga harta manusia. Syariatnya pun begitu indah jika kita pikirkan. Ada orang mengatakan bengis syariat Islam, tangan dipotong. Wallahi dalamnya ada rahmat bagi yang lain. Orang demi Allah jika tangannya mencuri dipotong, tak akan mungkin mencuri 2 kali. Tak akan mungkin, mustahil. Enggaklah Ustaz, biarlah dia bertobat, suruh aja di penjara. Wallahi, kalau kita banding-bandingkan syariat Allah, praktis di penjara berapa banyak yang harus korban. Pemerintah harus carikan makan mereka. Enggak ada orang di penjara kerja, harus carikan makan mereka, tempat tinggal mereka, air, listrik, semua. Di sana berkumpul para penjahat satu sama lain. Keluar lebih dahsyat kejahatannya. Kalau kan dia kata dia ketangkap pertama gara-gara mencuri maling, kedua gara-gara membobol bank. Subhanallah. Lihat Islam begitu indah. Potong tangan selesai, dia mesti bisa bekerja dengan tangan kirinya. Mau curi lihat tangan kanan putus, tak mungkin mencuri 2 kali. Indah syariatnya. Kata orang-orang liberal, bahaya potong tangan. Dalamnya ada rahmat. Qisas, eksekusi mati bagi pembunuh, dalamnya ada rahmat. Walakum fil qisasi hayatun, dalamnya ada kehidupan. Negeri yang menerapkan qisas,
Negeri yang begitu minim tingkat kriminalitas pembunuhan. Allahu Akbar. Apa yang sulit dalam agama ini? Apa yang tak indah? Subhanallah, semuanya indah. Bandingkan antar penjara dengan hudud yang Allah jelaskan dan terangkan. Subhanallah. Berapa banyak kita lihat residivis pulang balik masuk penjara. Bentar masuk keluar. Nanti masuk lagi keluar. Tak pernah jera. Semakin dahsyat semakin pintar. Bertemu sama penjahat. Mereka saling share satu sama lain. Ilmu dalam mencuri. Ilmu merampok. Ya, bodohnya lah kau curi ayam. Masuk penjara gara-gara curi ayam. Bodoh. Nanti ku ajarkan kau bagaimana cara bobol bank. Semakin dahsyat ilmunya. Allahu Akbar. Mana yang namanya jelek dalam Islam? Rahmat. Bagi yang mau berakal berfikir. Subhanallah. Qisas langsung penggal kepala. Itu paling rahmat bagi makhluk. Sebagian negeri kafir, mereka juga ada syariat dalam mereka. Peraturan undang-undang, ya, eksekusi mati. Kata mereka, kasihan dipenggal, jelek nampaknya. Bagaimana suntik mati saja? Wallahi lebih dahsyat disuntik mati. Kadang-kadang berminggu tak mati-mati dia. Allahu Akbar. Tersiksa. Ada suntik mati. Tersiksa. Islam agama rahmat. Kisah cara yang paling cepat membinasakan daripada segalanya. Allahu Akbar. Jika kita perhatikan, mana yang namanya sulit? Ini agama-agama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Kita saja yang bersyukur diri kita. Kita yang memperberat agama ini. Wa amwalihim minasyururi wal adrar. Allah jaga harta mereka, badan mereka, akal mereka, agama mereka daripada segala macam mara bahaya. Menjaga agama, syariatkan jihad. Menjaga harta, potong tangan bagi pencuri. Menjaga agar tak tercampur nasab, disyariatkan jilid dera bagi penzina, bahkan rajam bagi penzina yang telah menikah, agar terjaga keturunan. Menjaga kehormatan, disyariatkan dera 80 kali bagi orang menuduh sembarangan tanpa hak, ditolak kesaksian selama-lamanya. Ya, menjaga badan, diharamkan semua yang membahayakan manusia, bangkai, darah dan seterusnya, minuman yang keras. Mana yang sulit? Ini agama-agama rahmat. Wa yaumul qiyamah, di dunia semua syariatnya rahmat, perintahnya rahmat, larangannya rahmat. Subhanallah. Di hari kiamat yakhtassu subhanahu birrahmah wal fadli wal ihsani bil mu'minin atau lil mu'minina bihi wa bi rasulih. Di hari kiamat Allah khususkan rahmatnya, karunia-Nya, kebaikannya untuk orang-orang mukmin saja yang mengimani rasul-rasulnya. Wa yukrimuhum bis-safhi wal 'afwi wal ghufran. Dari rahmat Allah, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka, Allah hapuskan ketergelinciran mereka. Ma la ta'buru anhul alsinah, yang tak akan dapat diekspresikan dengan lidah. Lidah kita keluh mengekspresikan rahmat Allah di negeri akhirat. Wallahi tiap hari kita buat dosa, nampaknya aja kita baik sama kita ini. Kalau Allah singkap aib-aib kita, tak ada lagi indahnya majelis ini. Dia tidak singkap aib kita. Di antara rahmatnya dia beri tangguh kita. Tidak dia hukum ketika kita tergelincir bersalah. Dia suruh kita taubat kembali kepadanya. Di hari kiamat diampunkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ya. Bisafhi wal 'afwi wal ghufran ma la ta'buru anhu al-alsinah, ma la tu'abbiru anhu al-alsinatu wa la tatasawwaruhu al-afkar. Yang tak akan dapat keluh lisan kita untuk mengekspresikan indahnya rahmat Allah terhadap makhluknya di hari kiamat. Bahkan tak dapat digambarkan oleh akal betapa rahmatnya Allah. Dia beri kita tangguh. Kalaulah ketika kita mulai balik berbuat dosa langsung dibinasakan, tak hidup kita sekarang. Subhanallah, semenjak kita balik buat dosa, kadang-kadang masih mau curi rambutan tetangga, Allah beri tangguh supaya tobat. Ya, kadang-kadang masih mau curi uang ibunya, diberi tangguh untuk tobat.
Subhanallah. Ya, kadang-kadang buat maksiat diberi tanggung untuk bertobat. Di hari kiamat dimaafkannya, diampunkannya dengan iman yang ada pada kita. Subhanallah. Fa fil hadithi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, inna lillahi mi'ata rahmah, Allah itu punya 100 rahmat. Mi'ata rahmah. Anzala minha rahmah, hanya satu rahmat saja yang diturunkan. Wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim. Rahmat inilah Allah sebar di kalangan bangsa manusia, bangsa jin, hewan-hewan wal hawam, hewan-hewan ternak, hewan-hewan buas. Fabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat inilah makhluk pun ada rahmat yang dititipkan dalam setiap mereka. Ya. Wa biha yatarahamun, dengannya sesama makhluk saling merahmati. Allahu Akbar. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan rahmat inilah binatang buas pun memiliki sifat rahmat kepada anaknya. Tadi mangsanya. Allahu Akbar. Tak pernah kita dengar ada namanya singa dimangsa anak oleh ibunya sendiri, tak ada. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Yang 99 Allah akhirkan kelak. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah khususkan yang 99 itu untuk hamba-hambanya yang beriman kelak di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Ya, semua cinta kasih kita ini satu daripada rahmat Allah yang Allah sebarkan. Dengannya kita bercinta kasih, berkasih sayang, saling rahmat merahmati antara sama manusia, binatang, bangsa jin. Subhanallah. Fahiya rahmatun la yu'abbiru anha lisan. Rahmat yang kelu lisan ini, lidah ini untuk mengekspresikannya. Tak mampu. Luasnya rahmat Allah. Dia jaga kita ibadallah. Semenjak kita membuka mata kita sampai kita menutup mata kembali, dia jaga kita. Subhanallah. Ya. Dijaga daripada segala macam serangga-serangga. Kita sedang tidur. Kalau andai kata Allah berkehendak, banyaknya serangga-serangga yang jahat bisa saja masuk ke lubang hidung kita. Ya. Ada namanya kalajengking, ada namanya lipan, ya, kelabang. Allah jaga kita. Subhanallah. Bahkan orang gila pun dijaga Allah Jalla wa'ala. Allah buat tubuh mereka menjadi kuat. Semua dimakan orang gila, tak sakit-sakit. Yang sehat semua dimakan sakit. Subhanallah. Kalau antum mau sehat, mau kebal, lihatlah orang gila. Bukan jadi orang gila, lihat orang gila. Tak mandi-mandi seminggu. Allahu Akbar. Dengan rahmatnya dijaga orang gila. Ya. Sebagian negeri-negeri kafir orang gila ditangkapi, suntik mati. Kata mereka ini enggak ada manfaat di dunia ini hidup. Suntik mati semua. Agama kita tidak, agama rahmat. Allahu Akbar. Yamunnu biha arhamur rahimin. Rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan dialah Tuhan yang Maha Rahmat. Wa yatafaddalu biha man wasi'at rahmatu kulla syai'. Allah karuniakan kepada seluruh makhluknya, yang mana rahmatnya meliputi segala sesuatu. Bahkan orang kafir pun dapat rahmatnya. Ya. Man wasi'at rahmatu kulla syai'in ala ibadil mu'min, apalagi terhadap hamba-hambanya yang beriman. Sempurna rahmatnya. 1% ini semuanya dapat. Mukmin, kafir semua dapat. Binatang ternak, binatang buas semua dapat. 99 khusus hanya untuk hamba-hambanya beriman. Allahu Akbar. Semua kenikmatan dunia ini satu bagian rahmat Allah saja baru ini. Antum senang-senang, alhamdulillah aku dapat istri cantik. Satu rahmat. Anakku ganteng-ganteng, satu rahmat. Yang dibagi-bagi bukan untuk antum saja, untuk seluruh makhluk. Dimurahkan pekerjaan. Itu satu rahmat. Tanda tangan uang, tanda tangan uang, tanda tangan uang. Rahmat. Subhanallah. Jadi Ustaz yang kerja-kerja kasar, rahmat Allah jaga mereka.
tak sakit kuning, tak sakit asam urat, tak sakit gula. Pekerja-pekerja kasar itu sehat walafiat. Tak ada penyakit orang kaya pada mereka itu ada. Tak ada orang-orang kuli-kuli bangunan itu yang kena penyakit gula, tak ada ceritanya itu. Kita minum gula terbatas, dia minum kopi penuh gula, mungkin setengahnya gula, santai. Dengan rahmat Allah jaga mereka. Dengan rahmat Allah, Allah buat kebahagiaan bukan pada harta, tapi pada jiwa. Berapa banyak orang-orang buruh rendahan lebih berbahagia berjuta kali dibandingkan orang-orang kaya yang pada istana-istana mereka. Subhanallah. Dengan rahmatnya dia bagi. Dengan rahmatnya Allah bagi kenikmatan hidup itu bukan pada materi. Berapa banyak orang-orang yang menikmati tidur mereka, walaupun tidur tanpa AC, walaupun mereka tidur tanpa kasur-kasur yang empuk. Berapa banyak orang-orang yang terbenam dalam kasur empuk tak bisa tidur kecuali harus makan obat tidur dulu. Rahmat. Kita pelajari, kita tak merasa iri melihat orang-orang yang Allah lebihkan dalam dunia ini. Tak iri kita. Kita pelajari, tak gila-gila kita mau jadi presiden, santai aja kita. Kita pelajari, subhanallah, tak ambisi kita gila-gila. Foto kita disebar di mana-mana, digantungkan di pohon-pohon kayu, tak gila kita. Di pohon-pohon kayu, di hutan-hutan digantungkan foto, tak mau kita. Kenapa? Ilmu yang dititipkan kepada hati kita membuat kita merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Akan aku titipkan rahmatku ini kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Dan takwa harus dengan praktek baru disebut takwa. Ya, wa yu'tunaz zakata. Dengan takwa itulah mereka mempraktekkan, membagi-bagi apa yang Allah berikan kepada mereka berupa harta dalam bentuk zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Merekalah hamba-hambaku yang beriman dengan semua ayat-ayatku. Jika ayat tersebut adalah informasi berita, mereka benarkan, mereka imani. Jika perintah mereka kerjakan, jika larangan mereka tinggalkan. Untuk merekalah rahmatku utuh ku berikan. Di dunia 1% semua dapat masuk orang-orang beriman. Di akhirat hanya untuk mereka. Nanti kalau kita jumpa di surga, amin. Tak seperti ini di surga itu. Tak seperti di dunia ini. Udah paten kali kita anggap sabilun najah ini. Tak ada apa-apanya dengan surga nanti. Subhanallah. Sabar-sabar kita menghadapi dunia ini. Ya. Karena tak ada keindahan dunia yang tak ada seberapanya ini. Ini 1% rahmat yang Allah titipkan, sebarkan di mana-mana. Dengannya lah raja-raja menjadi raja. Subhanallah. Ya. Tak ada apa-apanya kelak dengan negeri akhirat. Wal 'abdu kullama 'azumat ta'atuhu. Hamba semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, wa zada qurbuhu, semakin bertambah taqarrubnya, upaya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Li rabbih azuma sibuhu min istiqaqi hadir rahmah. Semakin besar peluang dia mendapatkan rahmat Allah, semakin besar pula rahmat Allah. Sebesar apa ketaatan kita kepada Allah, sebesar itu rahmat Allah meliputi kita. Semakin taat, semakin dahsyat rahmat tersebut. Semakin berbuat ihsan, semakin bertambah rahmat tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu barakun. Sungguh kitab ini kami turunkan penuh keberkahan. Fattabi'uhu, ikutilah kitab ini. Wattaqu, bertakwalah. La'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Kalau mau dapat rahmat, ikuti kitab Allah, Quran ini. Pelajari isinya. Takkan mungkin kita bisa mengikuti tanpa mengetahui apa isinya. Tak mungkin kita mengikuti Quran tanpa mengetahui apa isinya. Pelajari dia. Tatkala kau pelajari dia, kau ikuti dalamnya berupa pesan-pesan Tuhan, engkau pasti dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, maknanya ya, semoga kalian mendapat rahmat, maksudnya pasti kalian dapat rahmat Allah jika kalian ikuti kitabnya ini. Kalau kita mau dapat rahmat Allah, ikuti agamanya ini. Subhanallah, ikuti ajaran kitabnya. Wa aqimus salat, dalam ayat lainnya,
wa aqimus salata, tegakkan salat, wa atuz zakata, bayarkan zakat, wa atiur rasul, patuhi rasul, la'allakum turhamun, dengan itu kalian dapat rahmat. Jadi rahmat Allah diperoleh dengan ketaatan, dengan menegakkan salat, menunaikan zakat, mentaati rasul, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan setiap orang yang berbuat kebaikan, ihsan. Nampak kucing, beri makan, engkau akan meliputi rahmat Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Binatang-binatang, kau lihat anak ayam masuk ke paret, kau keluarkan, ya, rahmat Allah akan mendekatimu. Subhanallah. Ya, apapun kebaikan yang kita buat terhadap sama makhluk, bertambahlah rahmat Allah kepada kita. Nampak orang susah-susah kita bantu, senang dia, kita didoakannya kita, rahmat Allah pun dekat dengan kita. Subhanallah. Kadang-kadang lihat penjual koran itu sedih kita. Udah tua-tua, manalah suami ibu ini? Ya, manalah anaknya? Mana kerabatnya jualan koran kadang-kadang malam hari? Subhanallah. Kita kasih sedikit uang, senangnya bukan kepalang, banyak doanya. Subhanallah. Rahmat Allah akan meliputi kita tiap kali berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Maka jika ingin dirahmati Allah, rahmatilah manusia. Subhanallah. Wallahu azza wa jalla arhamu bi ibadihi minhum ba'duhum bi ba'din. Sungguh Allah itu lebih rahmat kepada hamba-hambanya, lebih dahsyat daripada rahmat sebagian makhluk kepada makhluk lainnya. Kita cinta kepada anak kita, Allah lebih cinta kepada anak kita. Kita cinta kepada diri kita, Allah lebih cinta kepada diri kita. Karena itulah dia buat syariat-syariat, peraturan-peraturan, karena ingin diri kita ini selamat. Subhanallah. Mahma ala qadrur rahmah wat tarahum bainahum, sebesar apapun cinta kasih antara hamba, tak akan dapat mengalahkan cinta kasih Allah kepada hamba-hambanya. Fafis sahihain, dalam hadis yang sahih, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, berkata Umar, qadima ala Rasulillah SAW bisabiyyin, ya, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Fa idza imra'atun min as-sabbi tabtaghi, di antara tawanan perang tersebut ada seorang wanita. Muncullah seorang perempuan dari tawanan perang, dia cari-cari anaknya yang terpisah. Subhanallah, ini namanya peperangan mengacaukan. Bedanya dalam Islam penuh dengan rahmat. Dia cari-cari mana putranya. Idza wajadat sabiyan fis sabbi akhadathu, dapatlah putranya ada di antara tahun perang. Seketika dia peluk putranya. Fa alsaqathu bi batniha, seketika dia angkat putranya, dia gendong, dia dekatkan ke perutnya. Wa arda'athu, dia susukan putranya ini. Faqala lana Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada kami, atarawna hadhihi al-mar'atu, atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha finnar. Mungkinkah wahai sahabat-sahabatku, ibu ini, perempuan ini menyampakkan putranya ke api? Mungkin enggak? Ya, setelah dia cari-cari dapat putranya, mungkinkah setelah dapat dia buang di api? Mustahil. Qulna la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tak mungkin ya Rasulullah. Wa hiya taqdiru ala an la tatrahah, tak mungkin, pasti mustahil dia campakkan putranya ke api, mustahil. Subhanallah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, lallahu, sungguh Allah arhamu bi ibadih, lebih rahmat, lebih cinta, lebih sayang kepada hamba-hambanya, min hadhihi biwaldiha, lebih daripada sayangnya ibu ini kepada putranya. Semua ibu cinta kepada putranya, anaknya, putrinya. Namun Allah lebih besar kecintaannya kepada makhluk lebih daripada ibu mencintai anaknya. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang kita lupa saja kebaikan Allah, lupa kita selalu. Kita anggap biasa ini, nampak matahari terbit, biasa tiap hari terbit seperti ini. Dalamnya dititipkan Allah rahmatnya untuk menyinari bumi ini, maya pada ini. Dengannya Allah titipkan rahmatnya. Dimulailah kehidupan di dunia. Bayangkan berapa juta, berapa, saya nggak tahu menghitung berapa watt itu besarnya matahari. Berapa watt?
Kalau kita bayar berapa? Subhanallah. Dengan rahmatnya diterbitkan bulan yang indah berganti-ganti. Subhanallah. Dengan rahmat yang dititipkan kepada kita awan, angin, semuanya indah. Allahu Akbar. Kalau kita melihat dengan kacamata rahmat, pulang balik kita bertasbih muji Allah. Pulang balik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dasar mata kita mata belalang, walang kekek, mata terbelalak tapi tak melihat rahmat Allah dititipkan di sana. Subhanallah, lupa kita. Ya, betapa indahnya rahmat Allah ini. Kita bisa bergerak-gerak, jalan ke sana kemari, bisa melihat, bisa mendengar, makan enak, tidur nyenyak. Allahu Akbar. Lupa kita kepada Allah. Masih juga mengeluh, payah rezeki ini Ustaz. Sekarang semuanya sudah berpindah dari zaman manual ke zaman digital. Sulit sekarang pasar, toko tak laku lagi sekarang, orang belinya di digital, di online semua. Dengan rahmat Allah SWT yang Allah sebarkan ini, masih banyak manusia mengeluh. Perang antara taksi online dengan taksi manual. Subhanallah. Bentar lagi perang semua itu. Ditinggalkan alam manual. Bentar lagi pun kalian mungkin tak mau lagi sudah belajar di masjid. Kenapa? Digital ada, di SNTV ada kok, Facebook ada kok. Subhanallah. Itu dampak efek negatifnya digital. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, fa arhamu ma yakunu min al-khalqi bil khalqi rahmatul ummi bi waladiha. Sayang yang tak ada taranya dari segenap makhluk adalah kasih sayang ibu kepada putranya. Tak ada bandingannya, melebihi daripada segala macam kasih makhluk kepada makhluk lainnya. Dialah kasih ibu kepada putranya. Ya. Demi sang putra, sang ibu melakukan segalanya. Demi bayinya dia melakukan segalanya, menyusukannya malam hari tak pernah jenuh. Sabar ketika sakit. Maka ingatlah dan kenanglah bagaimana kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Takkan dapat dikalahkan. Begitu dahsyatnya kecintaan ibu kepada anaknya. Fahiya rahmatun la yusawiha syai'un min rahmatin nas. Dialah kasih sayang yang tak akan pernah dapat ditandingi oleh kasih sayang manusia manapun kepada manusia lainnya. Bahkan bapak kepada anak pun lebih dahsyat kecintaan ibu kepada putranya, kepada putrinya, kepada bayinya yang dia lahirkan, yang dia kandung 9 bulan, yang setengah mati dia melahirkannya, kadang-kadang merenggut nyawa dalam melahirkannya. Karena itulah betapa besar kewajiban taat kepada ibu. Salah seseorang menggendong ibunya pergi haji, tawaf di Ka'bah, dia gendong ibunya, sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Bertanyalah ketika itu putranya kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apakah baktiku ini, aku pergi dari negeriku, ku gendong ibuku untuk pergi haji, tawaf dengan ku gendong dia, apakah baktiku ini kepada ibu dapat membalas segala macam kebaikannya kepadaku? Maka berkatalah sahabat tersebut, kalau saya takib Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas, kata dia, demi Allah, sesungguhnya erangan ibumu ketika melahirkan dirimu tak akan dapat kau balas dengan apapun kebaikan yang kau perbuat di muka bumi ini. Begitu dahsyatnya sang ibu ketika ingin mengeluarkan bayi, mengerang, menjerit, dan seterusnya. Maka inilah kasih sayang yang paling dalam antara makhluk dengan makhluk. Tak ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ya. Tapi lihatlah, wallahu jalla wa ala arhamu bi ibadihi minha biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang, lebih rahmat, lebih cinta kepada hamba-hambanya dari kecintaan sang ibu kepada putranya. Allah menjaga kita tatkala kita tidur.
ya, daripada serangga-serangga, dari segala macam mara bahaya. Allah kuasa jika berkehendak memerintahkan serangga-serangga masuk ke telinga-telinga kita tatkala tidur. Allah kuasa. Ya, Allah menjaga kita ketika tidur, Allah menjaga kita ketika bangun, Allah menjaga kita di jalan, menjaga kita di mana-mana. Allah menjaga kita antar langit dan bumi. Ya. Bal law jama'ta rahmatir rahimin, kalaulah engkau mau mengumpulkan kasih sayang segenap makhluk, yang paling dahsyat kasih sayang mereka semuanya dikumpulkan menjadi satu, kullihim, seluruhnya digabungkan, falaysat bisyai'in 'inda rahmati arhamir rahimin, tak ada secuil pun, sedikit pun dibandingkan dengan kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Tak pernah berhenti daripadanya rahmatnya setiap saat. Ya, ar-rahmatu minallahi, tak pernah berhenti rahmat daripada Allah turun, bercucuran rahmatnya. Ya, turun daripada Allah rahmat, naik kepada Allah maksiat kita, naik kepada Allah kurang syukurnya kita kepadanya. Tapi Allah berikan kepada kita tangguh, Allah berikan kepada kita, ya, kesempatan untuk memperbaiki diri, berbekal dan seterusnya. Wa yanbaghi an yu'lama huna, adalah hal yang harus kita ketahui dalam hal ini. Anna ar-rahmatal mudhafata ila Allah naw'an. Rahmat yang disandarkan kepada Allah terbagi dua. Rahmatun 'ammatun, rahmat yang sifatnya umum. Ini yang pertama. Wa hiya allati qaranaha bil ilmi, itu rahmat yang senantiasa diiringi dengan sifat ilmu. Sifat rahmat yang diiringi dengan sifat ilmu Allah SWT. Dengan ilmunya Allah SWT menempatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Dimanapun ada ilmu Allah, di sana ada rahmatnya. Subhanallah. Maka rahmat Allah ini meliputi seluruh makhluk. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau begitu luas rahmatmu dan ilmumu. Maka rahmat yang diiringi dengan ilmu ini adalah rahmat yang umum. Ya, fa kullu syai'in wasalahu ilmuhu wa huwa wasilun li kulli syai'in. Fa inna rahmatahu wasalat ilaihi. Maka kemanapun ilmu Allah sampai, maka kesana pula lah rahmat akan tiba. Tak ada yang tak sampai padanya ilmu Allah. Semua makhluk yang dalam perut bumi pun sampai kepadanya ilmu Allah. Dalam tanah, di gelap malam yang gulita, ya, dalam padang pasir yang hitam pekat, di bawah batu-batu dalam tanah, sampai ke sana ilmu Allah, sampai pula ke sana rahmatnya. Tak ada yang namanya mati kelaparan semut-semut dalam tanah, tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh makhluknya. Kemanapun makhluk berada Allah mengetahuinya, dimanapun makhluk berada Allah mengetahuinya. Dan sampai pula lah ke sana rahmat Allah Jalla wa'ala. Ikan-ikan dalam kegelapan lautan yang dalam, subhanallah, yang tak berapa ratus meter dalamnya, berkilometer dalamnya, dalam lautan-lautan besar, samudra-samudra besar, subhanallah. Ya, dalam kegelapan lautan yang dalam, dalam kegelapan malam yang pekat, ya, dalam kegelapan karang-karang di lautan, dalam kegelapan pasir-pasir di lautan, sampai kepada mereka ilmu Allah, sampai pula kepada mereka rahmat Allah. Subhanallah. Karena itulah kita melihat tak ada makhluk-makhluk yang demo minta kenaikan rahmat. Orang tiap tahun demo minta kenaikan apa? Gaji. Makhluk tak pernah demo minta kenaikan rahmat Allah, karena rahmatnya sampai kepada seluruh makhluknya. Allahu Jalla wa'ala. Lihatlah, bayi yang tak bisa apapun juga, bahkan ibu tak bisa berbuat apapun kepada bayinya dalam janin. Tak bisa. Segala macam bentuk rahmat makhluk tak sampai kepada bayi dalam janin. Subhanallah. Tapi rahmat Allah sampai ke sana. Ya. Bagaimana Allah SWT begitu sayangnya rahmatnya kepada janin. Tak bisa dia makan dengan mulutnya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala buatlah dari tali pusar sang ibu ke tali pusar dari tali pusarnya nyambung, ya,
kebagian makanan sang ibu, apapun yang dimakan ibu sampai kepadanya dari tali pusar tersebut. Tersitulah dia makan dari tali pusar. Subhanallah. Ia berproses dari sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang-tulang, menjadi makhluk yang begitu indah seperti kita sekarang. Sejelek-jelek pun kita, sejelek-jelek apapun kita di masjid ini, begitu indah. Subhanallah. Dibandingkan asal penciptaan kita. Allahu Akbar. Ya, sampai ke dalam janin tersebut rahmat Allah Jalla wa Ala. Ya. Tak bisa kita cari makan, Allah sampaikan ke dalam diri kita, dalam janin ibu kita makanan. Allahu Akbar. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada janin dalam perut sang ibu, betapa sayangnya Allah kepada ibu-ibu yang mengandung bayi-bayinya. Allah buat membesar secara perlahan. Ya, ringan-ringan mulai berat. Kalaulah sekaligus besar, berat, akan membuat kaget sang ibu, binasa sang ibu. Perlahan-lahan dia buat sampai rahmatnya kepada janin tersebut. Subhanallah. Tak ada ketika itu janin bisa makan. Ya. Kemudian keluarlah sang bayi dari perut ibunya. Maka seketika bidan memutuskan tali pusar sang ibu. Dari sini habis jatahmu. Tak bisa kau makan dari sini lagi. Dari tali pusar. Subhanallah. Ya. Satu pintu Allah tutup. Subhanallah. Pintu makanan dari janin sang ibu ditutup. Ketika bayi terbuka matanya melihat, ya, muncullah di alam dunia yang fana ini. Inilah proses kita. Ya. Stasiun ketiga setelah dari alam arwah kita pindah ke dalam alam janin, pindah ke dalam alam dunia ini. Ketika kita bayi, Allah bentangkan kepada kita dua pintu rezeki. Air susu ibu kita yang begitu sesuai dengan kita, dengan rahmatnya Jalla wa'ala. Allah buat satu pintu rezeki Allah tutup, dibukakan dua pintu rezeki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menyusulah sang anak kurang dari satu susu, pindah kepada susu yang lainnya. Allahu Akbar. Padahal anak tak tahu bekerja. Ketika janin kita tak tahu apa pun. Ketika lahir tak ada titel profesor, doktor, LCMA, tak ada semua. Makan kita. Ya, tak ada gelar SE, sarjana ekonomi, tak ada MPD, tak ada. Makan kita dalam janin, makan kita setelah lahir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah buat cinta ibu kepada kita. Terbukalah dua pintu rezeki. Allahu Akbar. Ya. Tak lama rupanya masanya. 2 tahun harus disapih. Subhanallah. Tertutuplah 2 pintu rezeki air susu ibu ini. Dibukakan Allah 4 pintu rezeki. Kok takut dengan kehidupan ini? Subhanallah. Ya, rezeki berupa minuman yang berasal daripada hewan maupun daripada tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Dari hewan kita konsumsi susu-susu yang lezat, susu kambing itawa, susu sapi, susu unta. Allahu Akbar. Ya, dan segala macam minuman-minuman dari tumbuh-tumbuhan. Jus mangga, jus apel, Allahu Akbar. Kelapa muda. Ada 2. Ya. Kemudian Allah bentangkan kepada kita rezeki dari 2 makanan. Makanan berasal daripada lautan. Subhanallah. Ya, dan daratan berupa berbagai macam bentuk ikan-ikan di lautan sana, makanan untuk kita. Daging-daging dari sembelihan-sembelihan dari hewan-hewan ternak. Subhanallah. Makanan bagi kita segala macam tumbuh-tumbuhan, ada yang berupa sayur-mayur, ada mentimun. Subhanallah, ada wortel, ya. Ada buah-buahan, subhanallah. Jadi 1 pintu ditutup, dibukakan 2 pintu. 2 pintu ditutup, dibukakan 4 pintu. Takut lagi kita. Masih lagi sibuk bawa poster demo. Naik gaji. Allahu Akbar. Rahmat Arhamar Rahimin. Tak pernah berkesudahan sampai kita mati. Apakah habis rezeki kita?
ya rezeki di dunia ini habis. Dibentangkan 8 rezeki lagi. Apa dia? Pintu-pintu surga Allah yang luasnya hanya Allah mengetahuinya. 8 pintu surga. Di sana semuanya ada dengan lipat ganda. Tak pernah berkeputusan rezeki Allah kepada kita. Kok takut hidup, stres menghadapi hidup. Allahu Akbar. Ya. Inilah Arhamur Rahimin. Jadi jangan pernah takut dengan rezeki Allah, rahmatnya luas. Tabaraka wa ta'ala. Lianna Allah qarana hadhihi ar-rahmata bihi. Allah telah mengiringkan rahmat itu dengan ilmunya. Wa hiya ar-rahmatul lati tashmalu jami'al makhluqat. Dialah rahmat yang mencakup seluruh makhluk. Sampai-sampai bagaimana unggas bertelur, bagaimana berproses, subhanallah. Ayam itu, ayam bertelur 21 hari. Itik atau bebek bertelur selama 28 hari. Subhanallah. Masanya keluar dia patuk-patuk, ya, cangkangnya. Kemudian dia pun keluar. Allahu Akbar, dengan rahmatnya. Rahmat sang ibu ayam. Begitu rahmat kepada telur-telurnya. Antum kira mereka itu duduk begitu saja? Tidak. Dibolak-balikkannya telur tersebut. Yang bagian bawah naikkan ke atas, yang atas naikkan ke bawah, yang samping kiri pindahkan ke samping kanan, agar semuanya terliputi dengan hangat. Subhanallah. Kadang-kadang dia rela tak makan berhari-hari demi menghangatkan telurnya dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Kemudian menetaslah anak-anak ayam ini. Begitu dahsyatnya rahmat sang ibu kepada anak-anaknya ini. Senantiasa dia ketika antum dulu kecil degil-degil, ada anak-anak ayam sibuk mau kita ganggu karena indah, cantik. Mau pegang induknya seketika kembangkan sayapnya, seketika marah sang induk. Dia siap untuk meloncat, kadang-kadang menyepak kita, kadang-kadang mencatut kita demi anaknya. Rahmat yang dititipkan pada sang induk. Subhanallah. Ya. Hatta al-kufar, sampai rahmat ini pun tetap tak pernah Allah putuskan daripada orang-orang kafir. Dia nyembah batu, dia nyembah kayu, dia nyembah patung. Macam-macam mereka sembah. Mereka sembah berbagai macam bentuk makhluk-makhluk yang mereka buat sendiri. Ada dalam wujud patung-patung batu, patung-patung kayu. Subhanallah. Tiang-tiang jemuran, semua mereka buat. Semua mereka sembah. Tapi Arhamur Rahimin tidak pernah bakhil, tetap Allah berikan kepada mereka kehidupan dunia ini, tak pilih-pilih bulu. Kadang diberikan kehidupan dunia yang berlebih, kaya raya orang kafir. Kadang-kadang subhanallah, satu daerah mungkin 80%-nya orang kafir yang menguasai ekonominya, 20% kaum muslimin. Tak Allah pilih-pilih bulu. Subhanallah. Dalam bab ini. Tapi bukan itu tandanya cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tanda kebahagiaan yang dimiliki makhluk. Wahya rahmatun jasadiyatun badaniyah. Inilah rahmat yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada jasad-jasad manusia, kepada badan-badan manusia. Dunyawiyah, di dunia ini kita rasakan rahmatnya. Bitta'am, dengan segala macam makanan yang lezat-lezat. Wasyarab, minuman yang lezat-lezat. Wal libas, diberikan kita pakaian yang baik-baik. Wal maskan, diberikan tempat tinggal yang indah. Ya. Wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya. Semuanya rahmat duniawi, jasadi, badani. Wa hiya allati khassa biha, kemudian dan lain-lainnya. Yang kedua, wa rahmatun khassah. Jenis rahmat kedua, rahmat yang khusus, spesial, istimewa. Wa hiya allati khassa biha ibadahul mu'minin, yang khusus dia peruntukkan, dia limpahkan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa hiya rahmatun imaniyah, dialah rahmat berupa iman yang tak dia berikan kepada orang terdekat dengan Rasul, para Rasul dan Nabi. Dialah rahmat yang begitu luasnya, begitu indahnya, lebih dari segalanya, sehingga tak Allah berikan kepada semua makhluknya. Rahmat yang pertama semua makhluk dapat, rahmat kedua tak semua makhluk dapat. Pilihan. Bahkan yang terdekat dengan Nabi, paman Nabi tak mendapatkan rahmat. Sebagian Nabi anaknya tak dapat rahmat, istrinya tak dapat rahmat. Allahu Akbar. Inilah namanya rahmat imaniyah.
diniyah berupa agama, keberagamaan seseorang. Dia milih agama yang hak. Subhanallah. Duniawiyah, ukhrawiyah. Dialah merupakan rahmat yang dirasakan orang di dunia ini. Karena kita merasakan tentramnya hati dengan iman. Subhanallah. Di dunia kita rasakan nikmatnya iman. Betapa dahsyatnya nikmat iman jika kita rasakan. Beriman kepada Allah, ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bekerja keras untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak ada nikmat yang besar daripadanya. Di dunia, ukhrawiyah, di akhirat apalagi. Bitaufiq lit-ta'ah. Semuanya nikmat Allah berikan kepada kita, ketaatan, kemudahan dalam melakukan aktivitas taat. Ini rahmat yang begitu besarnya, rahmat khusus. Dibimbingnya kita jam 4 berdering weker, kita pun bangun dengan rahmatnya. Digerakkan hati kita pergi kamar mandi, berwudu. Digerakkan hati kita salat, diringankan langkah kita untuk datang ke masjid berjamaah. Diringankan hati-hati kita untuk duduk bersimpuh mendengarkan kajian-kajian. Rahmat apa lagi lebih indah daripada rahmat ini? Subhanallah. Sebagian orang tidak Allah berikan rahmat tersebut. Ya, jam 4 baru mulai tidur. Semalaman suntuk sibuk dengan handphonenya, Androidnya, tenggelam dalam dunia maya. Subhanallah. Sebagian orang tenggelam dalam nonton bola, macam-macam dalam maksiat. Subhanallah. Jam 4 kita mulai beraktivitas taat, jam 4 dia mulai mati. Subhanallah. Lesu-lesu pulang dari tempat-tempat maksiat. Lesu, letih. Subhanallah. Tidur. Allahu Akbar. Rahmat yang lebih besar daripada segalanya rahmat iman. Wa taysiril khair, Allah mudahkan kita untuk melakukan segala kebaikan. Wa tathbit alal imani wal hidayah, Allah tegarkan kita agar tetap di atas keimanan dan hidayah. Ala sirat, tetap meniti jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat. Wal ikram bidukhul jannati wan najata minan nar. Dan rahmat yang terakhir adalah rahmatnya yang dia cucurkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari dalam neraka. Ini rahmat khusus. Bahkan paman Nabi tak dapat ini. Bahkan bapak Nabi pun tak dapat ini. Subhanallah. Bapak Nabi Ibrahim tak dapat ini. Rahmat khusus. Ibrahim berkata, ya Allah, keinginan apa lebih besar daripada keinginan kulihat ayahku dicampakkan ke dalam neraka. Maka Allah rubahlah ayah Ibrahim menjadi bentuk hewan, dicampakkan ke dalam neraka agar hilang rasa ibah Ibrahim. Yang dicampakkan bukan lagi tampaknya ayahnya, tapi binatang. Ya dan billah. Subhanallah. Tak dapat rahmat tersebut oleh bapak Nabi Ibrahim Al-Khalil. Wallahul mas'ul an yudkhilana bi rahmatihi fi ibadihi salihin. Hanya kepada Allah lah juga kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Wa an yamunna alaina bi rahmatihi. Semoga Allah limpahkan kepada kita rahmatnya allati katabaha li awliyaih, yang telah Allah tetapkan kepada wali-walinya al-mu'minin yang beriman. Innahu subhanahu jawdun karim. Dia adalah Tuhan yang maha dermawan, yang maha mulia. Wa huwa arhamur rahimin. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita pindah kepada nama Allah berikutnya.